Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tak lagi ya, tadi lupa belum diri kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi selalu sehat. Baik, hari ini agenda kita untuk melanjutkan apa yang sudah dipelajari kemarin, yaitu tentang iSpring. Nah, kemarin dalam pembuatan iSpring ada yang merasa kesulitan posisinya di mana nggak? Mungkin ada kendala di sebelah mana? Sebelum Pak Widi lanjut. Halo? Adakah kendala kemarin ketika kalian mencoba-coba? Halo? Kok diem? Nanti mungkin kesulitannya menyusul Bapak. Mungkin kemarin saya pribadi juga belum fokus mencoba banget karena nunggu laptop bener. Oh iya, oke. Kesulitannya menyusul balapan. Oke. Baik, Pak Widi lanjut aja dulu. Nah, dari iSpring itu sendiri memang perlu pendalaman yang lebih dengan perlu kalian coba-coba lagi. Jadi jangan mudah menyerah. Jadi memang kunci utama dalam pembuatan multimedia interaktif itu yang pertama adalah telaten dan urut. Jangan melompat-melompat, nanti kalian akan bingung. Kemarin yang belum sempat Pak Widi sampaikan, mungkin tentang efek transisi sudah ya. Jadi efek transisi PPT itu di sini yang perlu kalian setting ketika kalian membuat media interaktif ini adalah ketika ditransisi. Ditolong centangnya untuk on mouse click itu dihilangkan. Supaya jadi perbedaannya seperti ini. Kita slideshow. Kalau ini tak centang, itu nanti hasilnya akan ketika kita diklik kemana-mana, dia akan pindah ke slide selanjutnya. Jadi tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi kalau on mouse click-nya itu kita hilangkan centangnya ketika kita slideshow, jadi diklik-klik dimanapun dia tidak akan pindah, tapi harus masuk ke kotak ini dulu. Harus ngeklik tulisan silakan masuk. Nah itu baru dia pindah ke selanjutnya seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi on mouse click-nya itu harus ditentang dulu supaya bisa sesuai apa yang kita harapkan perjalanannya atau skenario yang sudah kita rancang seperti itu dalam pembuatan media tersebut. Baik. Untuk iSpring ada beberapa fasilitas dalam iSpring, entah itu yang iSpring 9, iSpring 10, iSpring 8, itu ada kelebihan masing-masing. Di sini ada record audio, record video. Nah, record audio biasanya digunakan untuk dubbing. Terus record audio dan manage narration. Biasanya dubbing kalian harus pakai manage narration kayak gini. Jadi ini posisi, nah seperti editing video. Jadi nanti di posisi ini nanti mungkin dikasih suara seperti ini. Next, cek. Oke. Headset. Okay. Matilda is very fully cat. Fluffy cat. She has a backpack, white belly and tail. She has a black snout with long white whiskers. Her eyes are like green, but they come yellow in bright sunlight. She has big black ears and a small pink nose. Okay. Baik, coba kita
Nah, oh, alah. Ya, ya, ya. Coba kita selamat datang di media iSpring pada Microsoft PowerPoint. Dalam media ini, kita akan mempelajari tentang iSpring pada Microsoft PowerPoint. Nah, kita coba aja di play aja. Nah, ini digunakan untuk dubbing. Biasanya kan media-media interaktif itu kan ada yang menjadi presenternya ya kayak gitu ya. Nah, memang yang perlu diutamakan adalah alat untuk perekamannya itu juga harus kalau bisa yang jernih seperti itu. Karena kalau menggunakan apa uh, earphone atau headset itu biasanya memang hasilnya nanti akan pecah-pecah seperti ini. Tapi itu sebenarnya ada trik mikrofonnya itu dikasih tisu. Nah, dikasih tisu contoh. Ini kalau Pak Widi tak kasih tisu, gambarnya, suaranya berubah nggak ya? Coba. Mana tisu? Mohon maaf Pak, Ya, gimana? belum di share screen. Oh, masa belum share screen? Mohon maaf, belum di share screen. Ya, Masa sih? Udah, sudah tak share screen loh. Coba tak ulangi lagi. Sudah tak share screen tadi. Sekarang udah muncul belum? Coba. Sekarang udah muncul belum? Sudah. sudah, Oke, oke. sudah Pak. Nah, oke. Saya kalau sekarang muncul Muncul, Muncul, Pak. gambarnya apa? muncul Pak. Gambarnya apa? Kosong. Kosongan putih sama Enggak, tipis itu kosong, kayak nggak gitu ada ya. tulisan Pak. Ya, Ya, oke. Ini adalah apa namanya? ya. Sebentar. Fasilitas yang salah satu untuk dubbing di multimedia di iSpring. Jadi kita bisa dubbing di sini, tapi memang syaratnya memang kalau bisa menggunakan mikrofon yang bagus. Tapi kalau ini Pak Widi coba kalau menggunakan mikrofon apa namanya mikrofon headset itu bisa, tapi memang suaranya nanti akan pecah. Ya, tapi bisa diakali sih dikasih tisu atau kain di bagian mikrofonnya. Coba ini Pak Widi praktekkan. Selamat datang dalam media pembelajaran IPA. Beda kan suaranya dengan yang pertama. Ini suara yang pertama nggak pakai tisu atau kain, dan suaranya akan tetap pecah-pecah sebagus apapun itu mikrofon ya pasti nggak pecah. Ya seperti itu. Jadi memang itu salah satu fungsi dari iSpring itu sendiri karena memang apa namanya media pembelajarannya itu sendiri kadang kan yang interaktif itu sendiri kan apa namanya ada yang presenter ya seperti itu. Nah, cara membuatnya seperti ini saudara. Nah, setelah direkam jangan lupa save and close, klik. Nah, dia otomatis save seperti itu. Dan kita kembali ke PPT lagi. Saya sebentar ya.
Oke. Baik, Pak bisa lanjut. Maaf tadi ada mahasiswa yang tanya juga. Baik, jadi selanjutnya setelah prosesnya tadi, kalian buat dubbing atau suaranya tadi, barulah kalian bisa lanjut ke yang lain. Dan ingat dalam pembuatan kuis lagi kita masuk di kuis. Kita masuk di kuis di sini. Pengaturan-pengaturan banyak dalam kuis ini yang kemarin belum Pak Widi sampaikan. Salah satunya kita bisa membuat quiz scoring, itu maksudnya passing grade-nya, KKM-nya seperti itu. Apakah poin ataukah persen. Caranya itu klik properties, terus quiz scoring. Nah, by passing score berarti dia dikatakan lulus tidaknya itu berbasis passing score-nya. Nah, passing score-nya terserah mau persen kayak gini atau poin. Nah, terus KKM biasanya kan kalau IPA ya 70 ya, biasanya 70 sampai 75 kayak gitu ya. Nah, terus nanti di save dulu dan kembali lagi ke properties seperti itu. Dibiasakan seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa. Nah, terus waktu pengerjaan itu juga bisa kita setting pakai main properties. Ini ada question properties, questions from source. Nah, kalau ini adalah time limit, waktu maksimal pengerjaan seluruh soal. Itu bisa dibuat biasanya kalau IPA 120 menit kan, berarti berapa? Di 120 menit ya berarti kan. Ya, diketikkan menjadi 120.2 itu juga bisa. Terus bisa kita ubah juga, kan ada kadang satu soal maksimal bisa mengerjakan batas mengerjakan persoalnya berapa menit, itu menggunakan question properties di sini. Nah, jadi terus ini yang feedbacknya untuk ngatur defaultnya, karena kalau kita ngaturnya satu-satu di sini kan berarti per slide kalian harus ngatur-ngatur satu-satu. Alwang langsung default, secara default ini langsung aja ditulis correct, benar. Jawaban kamu tulis ya, selamat, jawaban Anda benar, maaf jawaban Anda salah. Nah, seperti itu. Terus ini juga try again, that is incorrect, please my try again ya. Nah, seperti itu. Terus ada question list. Nah, ini kalian bisa membuat beberapa grup, katakan 4 grup, jadi seperti bank soal gitu toh, banyak soal, jadi ada beberapa jenis grup. Nah, kalian grup-grupkan, katakan satu grup pilihan gandanya biasanya kan 50 ya, 50 pilihan ganda 5 soal. Nah, terus 50 grup 1, terus grup 2 nanti juga 50 lagi, grup 3 juga 50 lagi. Jadi, kalian bisa atur di sini apakah bisa di random selectionnya juga bisa. Jadi tidak serta merta yang ada di grup itu kalian random. Jadi tidak akan mungkin masing-masing siswa 1 dengan siswa 2 itu tidak akan mungkin soalnya akan sama. Jadi pasti akan di random, dan itu memperkecil untuk contoh-contohan seperti itu loh. Oh, jawabannya A ya, padahal kan di opsinya si anak B, kok perasaanku sih bener C. Nah, ternyata soalnya sama tapi opsinya data, seperti itu modelnya. Nah, reporting ini ya email tadi kemarin ya sudah tak jelaskan di situ ya. Jadi silahkan dicoba-coba. Pokoknya setiap langkah di save, setiap langkah di save, jangan semua di setting dulu baru save. Takutnya nanti
ada yang kelupaan seperti itu. Gitu ya. Nah, saya itu terus kalau pengen memberi song pada apa namanya PPT-nya pada medianya itu caranya sama seperti PPT biasa. Insert, terus audio aku nanti MP3 ya. Ya itu dimasukkan aku punya MP3 gak sih? Aku lupa kita era duwe di hard semua aku ya. Musiknya kosong. Data hiburan. Oh ada nih musik katanya. Katakan musiknya adalah musik ini sih ya katakan Angger ya kayak gitu. Nah posisikan dia di sini terus settingnya biar dia kan biasanya kita kesalahannya itu ini jangan dipakai di slide awal ya, slide awal insert audio on PC, terserah dulu pilih video apa musiknya, terus kalian posisikan aja di biar lebih enak. Nah biasanya kalau tidak diklik play across slide, dia ketika pindah slide dia mati, tapi kalau klik play across slide dia pindah slide sampai terakhir gak akan mati. Terus di hide during show, ketika dia main apa namanya icon musik ini tidak apa speaker ini tidak terlihat, jadi seperti itu. Terus loop until stop it. Jadi dia ketika sudah berhenti apa MP3-nya udah habis dia otomatis ulang dari awal. Jadi PPT-nya atau medianya itu jadi terus ada back song-nya terus seperti itu. Nah jangan lupa musiknya ini adalah automatically supaya dia langsung play kayak gitu aja. Nah kita coba. Seperti itu. Jadi dia pindah-pindah ke PPT kayak gitu, backsoundnya tidak berubah. Coba kalau kita publish dulu, kalau untuk sama tadi ada narasinya bagaimana? Coba. Kemudian kalau iSpring, settingan iSpring itu tidak bisa kita lihat secara slideshow, harus dipublish dulu. Seperti itu. Publish, yes. Jadi modelnya seperti itu ya. Jadi kita bisa coba. Sebentar. Kemarin tak save di mana ya? Di latihan kita tanggal 18. Jadi usahakan backsongnya itu backsong yang apa namanya enak enak gitu ya masing-masing ya sing apa bukan dari lagu ya tapi memang backsong untuk multimedia banyak kok di YouTube, silahkan di explore, dicari di sana di dalamnya banyak. Dan setelah itu pokoknya setiap apa namanya setiap ngetek itu harus di publish dulu baru bisa dicek settingan yang ada di iSpring
Nah, ini kalau untuk mengatur slide propertiesnya ya tinggal di slide properties terus diatur aja slide-nya nanti seperti apa dalam video ini slide-nya seperti apa. Ya, on click install. Ini ada nah silakan. Nah itu yang ingin Pak Widi tambahkan. Terus yang perlu Pak Widi cek saat ini adalah progres kalian. Bagaimana progres masing-masing mahasiswa pengen Pak Widi cek. Oke, yang pertama Mas Afrida Yuda. Progresnya udah sampai mana? Masih buat, Pak. Masih buat desain layoutnya. Oke, berarti sudah mulai ya, masuk ke PPT-nya berarti ya? Iya, Pak. Oke, sip. Terus selanjutnya Mbak Agnes Nurul. Mbak Agnes Nurul. Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Agnes. Oh, mungkin lupa atau mungkin salah. Yang selanjutnya Mbak Ana Francisca. Iya, Pak. Progresnya udah sampai mana? Baru ke tukang servis, Pak. Oh, enggak, maksudnya progres mediamu udah sampai mana? Apa baru masih merangkum atau sudah masuk ke PPT? Baru merangkum, Pak. Oh, baru merangkum. Ya udah, enggak apa-apa. Tetap yang dikejar loh ya, waktunya udah mepet. Siap, Pak. Oke. Selanjutnya, Mbak Asti. Mbak Asti Nur Anissa. Iya, Pak. Bagaimana progresnya? Belum, Pak. Masih Belum. masih bikin rangkuman. Oh, ya oke lah. Main yang dikejar ya. Iya. Oke, terima kasih. Mbak Anafika, sudah sampai mana? Saya baru merangkum, Pak, sama mengunduh gambar untuk itu zat-zat macam-macam zat. Oke, berarti sudah mulai pengumpulan konten ya. Iya, nggih, Pak. Oke, sip. Saya kira kalau nanti masuk ke PPT kurang lebih 2 harian selesai lah. Kalau sudah rangkum udah jadi kan enak kan. Terus konten sudah jadi tinggal dimasuk-masukkan aja terus kita tata aja seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Navika. Selanjutnya Mbak Dewi Savitri. Iya, Pak. Progresnya udah sampai mana? Lagi merangkum dan cari konten-konten buat pendukung PPT-nya, Pak. Oke, istimewa. Berarti nanti tinggal mulai masukin ya kalau udah terkumpul ya. Nggih, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Faizatul. Mbak Faizatul Sa'diyah. Oh, oke. Mungkin jaringannya baru terputus. Mbak Fauziah Afifah. Iya, Pak. Sudah sampai mana? Baru mulai proses merangkum, Pak. Sama nunggu Mbak Dewi buatnya. Soalnya kan laptopnya bareng sama Mbak Dewi, Pak. Oh, gitu. Oke. Sip. Tapi ya, berusaha ya. Masa waktunya udah mepet juga. Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Sama-sama. Mas Kamal. Ya, Pak. Sudah sampai mana? Ya, baru merangkum dan cari-cari gambar juga, Pak. Oke, soalnya sip. kemarin laptopnya juga bermasalah, Pak. Oh, gitu ya. Apa-apa. Tapi segera ya nanti ya. Iya, Pak. Sip, terima kasih. Selanjutnya Mbak Kamtisari. Baru mulai merangkum, Pak. Baru mulai merangkum ya. Oke, lendang cepet ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Mbak Hoirunisa Almaradus.
Mbak Nisa, Mbak Khairunisa. Oke, 14 dulu. Mbak Mita Alianti, 21. Baru ngerangkum, Pak. Baru ngerakum. Oh, Iya iya. lah. Dolan ayo. Enggak ya, Pak. Tugasnya banyak, Pak. Dibagi-bagi gitu. Oh gitu. Oh iya. Oke, lendang ya. Iya, Pak. Siap. Selanjutnya, oke, Mbak Niken Rahma. Mbak Niken atau Mbak Rahma? Oh, kosong. Selanjutnya, Mbak Kusuma. Rahmatika Kusuma, Rahmatika. Halo, Mbak Rahmatika. Hadir, Pak. Wes, sampai mana? Halo, Mbak Rahmatika prosesnya udah sampai mana? Masih proses, Pak. Iya, prosesnya sampai mana? PT, Pak. Belum jadi tapi. Oke. Berarti nanti selesai ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Anando. Hadir, Pak. Gimana? Progresnya udah sampai mana? Lagi nyari materi, Pak. Nggak nyari materi. Weh lah. Lagi siap-siap lembur berarti. Pejuang lembur ya. Oke. Ya, Ledang ya. Main di awet-awet komputernya juga. ya, Pak. Baik, terima kasih Mas Anando. Selanjutnya Mbak Tias Hulukis. Undangannya itu apa? Iya, Pak. Sudah sampai mana progresnya? Ini baru ngerangkum materinya, Pak. Oke. Belum download itu, Pak. Piring. Karena kalau sore hujan lokang servisnya jauh juga. Oh, oke. Yuk, jangan dikejar ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Tias. Selanjutnya Mbak Trinugrahaning Tias. Iya, Pak. Kaget mau tak kira Baru. suara kenal Pak. Oh, tempat pemotongan ya? Baru baca materi, Pak. Baru baca materi? Iya. Oh iya. Mulai ngerangkum. Waktunya Iya, semakin Pak. banget ya. Oke, Iya. semangat. Terima kasih Mbak Tri. Selanjutnya Mbak Umaya Sama-sama. Maharani. Mbak Umaya Maharani? Iya, Pak. Oke. Gimana progresnya? Baru mau nyatet. Belum sempat kemarin-kemarin. Wih. Baru. Oke. Ya selendang dikejar ya. Kamu malah takutnya nggak nyandak, kamu malah ketatalan. Oke ya. Semangat. Iya, Pak. Baik. Iya. Untuk kelas ini progresnya jauh lebih bagus. Ya paling tidak sudah ada yang masuk di PPT, sudah ada yang mengumpulkan gambar, itu sebuah baguslah daripada yang lain-lain. Tapi saya harap karena waktunya sudah mepet dan alhamdulillah harusnya kan dikumpulkan 24, tapi tadi pihak dari kampus memutuskan bahwasanya pengumpulannya maksimal tanggal 28 karena 29 harus sudah input nilai. Jadi kalau bisa kalian ngirimnya sebelum tanggal 28 supaya masih ada waktu untuk Pak Widi ngecek dan lain-lain. Begitu nggih. Oke, dari penggunaan iSpring itu sendiri ada yang ingin ditanyakan tidak? Terutama yang kemarin. Oh ini, Mbak Anafika, gimana Mbak Anafika? Sing ini siapa mau? Oh, yes. Oke. Dari PPT dan apa namanya iSpring ada yang ingin ditanyakan tidak? Terutama yang sudah mencoba-coba. Mungkin kalau yang belum mencoba nanti tetap komen mulai hari ini sampai nanti ya poin kapanpun Pak Widi standby untuk
ketika kalian nanti ada yang perlu ditanyakan dalam pembuatan media ini, silahkan langsung tanya aja ke Japri. Kalau segera dapat jawaban ya Pak Widi diping-ping enggak apa-apa, karena memang waktunya sudah mepet banget ya. Terus di sisi lain, ketika nanti apa namanya, memang bisa dikatakan saya takutnya kalau pas mungkin saya ngajar atau saya bimbing, WA kan selalu standby kayak gitu ya. Nanti kalau Pak Widi balasnya lama, ada dua kemungkinan. Kalau pagi ya, itu mungkin kalau nggak ngajar ya mungkin ada pembimbingan. Kalau kalau enggak, ya WA-nya tenggelam di bawah. Makanya kalau memang itu jawaban itu segera dibutuhkan, langsung Pak Widi diping aja supaya WA-nya itu naik seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak bagi terutama yang bagi sudah mencoba, silakan tanya aja, nggak usah malu-malu. Pak Widi, Ya, ini kan pada dasarnya itu materinya kita buat dulu di PowerPoint yang kayak biasanya itu. Kemudian kalau ya, kita mau beri efek hyperlink ya kita beri gitu kan, Pak. Nah, baru betul, iSpring-nya itu kita gunakan untuk membuat soal latihan dan iya, hasilnya gitu kan, Pak? betul, betul, betul. Jadi posisinya nanti kuisnya itu satu slide sebelum slide yang di sini nanti ini ya, saya bentar. Biasanya dalam kali saya. Jadi Mbak Navika kalau nanti apa posisi slide-nya kemarin kan um, ada trouble ya di iSpring-nya ya. Jadi posisinya slide-nya quiz itu sebelum slide terakhir. Jadi biasanya slide terakhir adalah ini, mungkin apa Anda ingin keluar dan lain-lain atau apa. Nah, itu posisi slide quiz itu posisi paling bawah supaya nanti kalian juga tidak bingung. Kuisnya tadi di mana ya, langsung di bawah. Karena kenapa saya anjurkan seperti itu? Biasanya sedikit ada trouble-trouble sedikit masalah kuis, mungkin nanti apa namanya revisi soalnya bentuknya seperti apa, oh ternyata desain seperti apa, oh ternyata desain kurang pas. Nah kalau dia posisi di tengah-tengah itu tidak nyari. Nah makanya kasih ke di bawah langsung kayak gitu. Kalau dikasih ke di atas itu nanti akan mengganggu kerja dari media kamu sendiri kan. Biasanya kalau Pak Widi itu slide pertama kan starting seperti ini lah, nanti dia otomatis pindah slide itu setelah 1 detik. Itu caranya gampang sih, tinggal transition dia pindah slide otomatis after 1 detik kayak gitu, bisa tinggal di apa atur aja di sini. Nah kalau seandainya soalnya itu posisinya di bawah sini atau di slide 2, otomatis kan dia langsung terjun ke soalnya lah, itu malah mengganggu jalannya atau skenario dari media pembelajaran itu sendiri kayak gitu. Paham kan Mbak Anafika? Oke, terima kasih Pak Widi. Yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan, ya masih Pak Widi tunggu. Tenang, Pak Widi ngajar sampai jam 9 malam nih hari ini. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya, Mas Rizal. kalau mengenai PPT-nya itu dalamnya juga dikasih soal-soal apa memang seperti yang nulis tadi sendiri-sendiri Pak? Gimana? Kalau yang PPT-nya itu loh Pak, cuman materinya saja atau juga perlu dikasih soal-soal yang berbasis iSpring Suite itu Iya, Pak? harus. Jadi satu kesatuan. Jadi di awal kan materinya dulu, terus nanti di slide terakhirnya itu baru dikasih quiz kayak gitu. Quiznya kan untuk alat evaluasinya. Oh iya Pak. Jadi tuh kan misal kan ada satu file lagi Pak khusus soal-soal. Jadi itu diambilkan dari yang PPT-nya itu Pak. Jadi soalnya sama gitu. Iya.
Jadi kan mendingan jadikan satu aja Mas, jangan posisinya jangan di dua PowerPoint, nanti ketika publishing malah sedikit repot nanti. Oh, nggih, berarti itu nggih. Paham, Pak. Oke, siap. Lain untuk teman-teman yang lain tak wanti-wanti ketika pengen mengkombinasikan dengan media yang lain dibuat menjadi satu file di satu PPT aja, jangan menjadi beberapa file. Nah itu nanti takutnya ketika publishing malah kalian nanti kerepotan, begitu ya. Oke, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Pak, mau Siap. bertanya. Untuk kan pemberian kuis itu ada minimal atau maksimalnya nggak, Pak? Atau terserah kita? Kalau untuk tugas ini 10 soal aja cukup, nggak apa-apa lah kan. Tapi nanti ketika kalian PPL silahkan dikembangkan kayak gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ya, yang lain mungkin. Dedita. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Ya ini Pak Widi juga sedang bimbing. Pak Widi. Ya. Silakan. Widi Halo? Ya Pak, mohon Pak agak sinyalnya agak terhambat. Ini mungkin cari-cari sinyal supaya lancar Pak. Oh iya, cuma naik lo ya. Kalau enggak darurat Pak. Gimana? Pak, mengenai soal tadi kan minimal kan 10 itu kan sudah pasti kan pilihan ganda ya Pak. Kalau mengenai soal uraian itu apa harus dicantumkan nggak Pak? Maksudnya dicantumkan? Atau hanya pilihan ganda saja atau? Terserah 10 soal itu terserah bentuknya apa aja. Hanya pilihan ganda boleh, campuran boleh. Oh gitu Pak, makasih. Oke. Hanya pilihan ganda atau campuran aja. Oke, yang lain coba ya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, sedikit blebu. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Widi akhiri nanti. Pak Widi selalu standby ketika nanti ada yang ingin ditanyakan melalui WA tidak apa-apa, supaya segera terselesaikan permasalahannya untuk pembuatan media. Jadi silahkan nanti kita tetap selalu diskusi dan nanti pengumpulannya teknisnya sudah Pak Widi share. Silahkan nanti enaknya seperti apa. Gitu nggih, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Pak Widi akhiri, kita lanjut menggunakan WhatsApp. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.